nggak ada alasan kita nggak tahu lagi nanti. Ya, jenazah 4 kali takbir. Yang pertama apa tadi? Fatihah. Kedua, ketiga, doa. Apa yang paling singkatnya? Keempat, salam. Ya. Dua singkat. Kalau panjang nanti ya. Selanjutnya, paling singkatnya mengubur. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita akan melanjutkan kajian di dalam kitab fikih Madzhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Safinatun Najah, tapi yang dibaca sekarang Nailur Raja bi Syarhi Safinatun Najah, ya, yang disusun oleh Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri. Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri. Dan matannya yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Yang beliau makamnya itu di Tanah Alam. Ya, nanti beliau asli Hadramut, Yaman. Ya, beliau di makam Tanah Abang. Ya, mudah-mudahan nanti kita khotaman di makam beliau ya. Amin. Insyaallah kita ziarah ke Tanah Abang. Di pasar ya. Belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai bab jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita harus bisa nih. Kita harus bisa. Ya, dulu ana sering ya pas bab jenazah nih, kita nih semuanya biar paham bab jenazah, setidaknya orang tua kita wafat, kita lah yang akan memandikan, ya, kita lah yang akan mengarahkan ke arah kiblat. Alhamdulillah semua itu udah ada laksanain kemarin, ya, dari pemandian, pengkafanan, ya, sampai mengarahkan ke kiblat di lahatnya. Alhamdulillah ada praktekin keabaan itu. Nah, ini pelajaran penting buat kita umat Islam. Ya, semua bakal mati. Kadang orang malas belajar bab jenazah, seakan-akan dia nggak bakal mati kali. Ya, setiap orang bakal mati. Bahkan dinyatakan bukan orang aja, nafsin. Nafsin siapa? Yang bernyawa. Semua yang bernyawa bakal mati. Bahkan ada riwayat nih, terakhir mati nanti siapa? Malaikat Israel. Ya, bernyawa nggak Israel? Bernyawa. Nanti terakhir tuh Bang Israel nyabut diri sendiri, ya. Dan beliau juga merasakan sakit tuh, ya, sampai segitunya tuh. Jadi setiap yang bernyawa bakal mati semua. Nah, kalau malaikat ini lain urusan, jin lain urusan. Urusan kita nih masalah antara manusia. Makanya bab jenazah ini sangatlah penting karena kita bakal mati, ya. Setidaknya orang terdekat kita mudah-mudahan panjang umur. Kalau misalkan ajal telah mendahuluinya, setidaknya kitalah yang berperan, ya, yang sangat besar dalam semua prosesi kematian, dari memandikan, mengkafankan, sholat beserta dikubur, ya. Jadi faslun alladzi yalzam lil mayyit arba' khisal. Yang wajib untuk mayit bagi siapa nih? Bagi orang yang hidup. Orang ini mati gimana ya? Yang diwajibkan untuk mayit atas orang yang hidup ada 4, ya. Yang pertama ghusluhu, memandikan, ya, memandikan. Wa takfinuhu, mengkafankan. Wa sholatu alaihi, mensolatkan. Wa dafnuhu, dan mengubur, ya. Nah, Imam Syekh Ahmad bin Umar Syatiri beliau menyatakan wa taraka khamisatan. Mu'alif ini meninggalkan 1, kurang 1. Kan bilang beliau ada 4. Kata mu'alif kurang 1 atau 5. Apa yang kelimanya? Hamluhu ilal qabr. Ya, mengangkat mayat ke dalam kubur. Memang berjalan sendiri. Ya. Nah, apabila kita melaksanakan salah satu, kita melaksanakan dari 4 tersebut, ya, berarti gugur kewajiban bagi yang lain. Kenapa? Karena prosesi kematian semuanya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan
ini masuknya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ketika satu orang yang melaksanakan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau satu orang atau satu kampung nggak ada yang mensolati jenazah muslim, nggak dimandiin, nggak dikafanin, maka satu kampung itu dosa semua itu. Sebagaimana kita nih mengucapkan salam, satu orang jawab, semuanya apa? Gugur, nggak wajib. Tapi kalau satu orang semuanya nggak ada yang jawab, maka semuanya apa? Dosa. Ya. Tapi bukan berarti udah ada yang nyolatin ini kita gugur kewajiban, bukan gitu. Berlomba-lomba untuk menggugurkan kewajiban orang lain, itu pahlawan namanya. Ya, kalau kita udah orang lain aja udah sholat, ini pengecut nih. Pahlawan itu apa? Yang bisa menggugurkan kewajiban orang lain sehingga orang lain tersebut tidak terbebani dengan dosa. Ya. Nah, selanjutnya di sini jelaskan jika salah satu kita mengerjakannya walaupun mayit. Loh, kok bisa mayit mandiin diri sendiri? Bisa. Ya, berupa karomah. Ya, karomah. Kenapa karomah? Ya kan karomah itu kan kemuliaan. Ya. Dan itu tidak mustahil bagi Allah mayit hidup lagi dan dia mandi sendiri atau dia mandiin mayit yang lain. Loh, kan mustahil. Mustahil kata siapa? Kalau kita belajar tauhid nih, ya, ada namanya wajib, ada yang namanya mustahil, ada yang jaiz. Apa itu wajib? Yang pasti ada. Apa itu mustahil? Yang pasti enggak ada. Apa itu jaiz? Yang bisa ada dan bisa enggak ada. Nah, mayit hidup sendiri atau mayit yang udah mati hidup lagi, bagi Allah nih mustahil, wajib, jaiz. Nah, kalau wajib gak? Enggak. Mustahil? Enggak mustahil. Apa hukumnya jadinya? Jaiz. Apakah udah ada orang udah mati hidupin sama Allah? Ada. Banyak. Jangan langsung hidupin. Perantara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu di antara mukjizatnya apa ya? Menghidupkan orang mati. Baca surat Yasin tuh. Ya. Wajah min aqsal madinah rajul yas'a. Ya, itu ayat surat Yasin ini menceritakan dua utusan Nabi Isa. Ya, pertama diutus dua orang, akhirnya dua orang ini dipenjara. Akhirnya diutus lagi yang ketiganya, yang bernama Syam'un. Syam'un ini ya ibarat nih Sayyidina Abu Bakarnya Nabi Muhammad SAW. Syam'un. Nah, Syam'un diutus. Ya. Apa? Fa'azazna bithalithin kan? Fa'azazna bithalithin. Kami kuatkan dengan yang ketiga. Nah, siapa yang ketiga ini? Syam'un. Jadi dua orang utusan, ya. Padahal ini sakti-sakti nih. Karena Nabi Isa ini menitipkan mukjizatnya kepada dua orang tadi nih. Dua orang utusan Nabi Isa pertama. Terus dia sampailah ke kerajaan untuk mengislamkan raja tadi. Pada akhirnya dua orang ini penjara. Ya, akhirnya Nabi Isa tahu. Akhirnya Nabi Isa mengutus orang yang ketiga. Ini jenderalnya nih. Siapa yang namanya? Syam'un. Ya, akhirnya Syam'un tadi ya, diutus Nabi Isa alaihissalam dari batas negeri sampai ke pusat kerajaan, sampai Syam'un di situ. Nah, akhirnya panjang ceritanya di tafsir itu. Singkat ceritanya Syam'un ini udah sampai ke raja dan dia bilang ke raja, saya dengar ada dua orang di penjara. Iya, ini pura-pura nggak tahu nih Syam'un. Padahal dia utusannya tahu, Syam'un ini buat menyelamatkan orang tadi. Akhirnya raja ini ingin mengetes Syam'un tadi. Mengetes apa? Mengetes mukjizat. Ya, mengetes dia ini katanya terkenal bisa mengobati orang sakit dan lain sebagainya. Akhirnya, ya, raja tadi membawa satu orang nih, ya, matmusul ainain. Matmusul ainain nggak ada bola matanya. Jadi udah lahir tuh nggak ada bola mata, rata mukanya rata. Jadi coba ada hidungnya doang, matanya apa? Nggak ada. Kata raja, kalau kamu bisa nih, ya, kalau kamu bisa, ya, dengan Tuhanmu yang kau sebutkan tadi, ya, silahkan. Ya, silahkan apa? Coba nih. Akhirnya apa? Membulut-bulutin tanah, dibulut-bulutin. Dengan izin Allah ditaruh di kedua matanya, didoakan langsung apa? Ada matanya. Ya. Selanjutnya raja, ya,
satu raja tetap kufur. Ya, akhirnya raja bilang, saya ada satu permintaan lagi. Dia di belakang tuh ada mayat, ya, ada mayat yang beberapa hari lalu mati, dan dia belum dikubur karena nunggu keluarga, ya, udah mati. Maksudnya diapain? Hidupin lagi. Ya, akhirnya apa? Didatangilah itu mayat atau raja dan Syamun datang ke tempat mayat tadi. Ya, terdoa itu. Walhasil di hadapan mayat didoain. Syamun ngedoain pelan-pelan, yang dua yang utusan tadi datang tuh ngedoain dia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang orang tadi ngapain? Yang mayat tadi bangun langsung. Dan dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah utusan Allah. Nabi Muhammad belum ada saat itu, ya. Nah, setelah itu ada riwayat rajanya ini masuk, ya, ke agamanya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat rajanya udah nerima langsung kufur. Akhirnya apa? Mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? In kanat illa sayhatan wahidatan. Adab mereka ini hanya satu teriakan. Tapi yang teriak siapa? Jibril. Diteriakin sama Jibril tuh. Toto apa mati semua itu. Satu apa negeri yang kubur mati semuanya. Cuma satu teriakan malaikat Jibril. Ya. Itu diantara mukjizat Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, setiap suatu perkara ini kita jangan yang jadi tolak ukur kita. Kalau ada mayat, mandiin mayat. Wah, mustahil menurut ente mustahil. Tapi menurut Allah apa? Jaiz. Makanya kalau ada mayat dimandiin sama mayat lain, atau dia mandi sendiri, apakah gugur kewajiban mandinya? Jawabannya gugur. Cukup. Ya, cukup dimandiin oleh mayat sendiri. Atau dia mengkafankan sendiri. Toto tiba-tiba ngelihat apa? Udah rapi. Ya, gugur. Atau nyolatin sendiri. Ya, dia mayat, dia nyolatin apa? Saat dia bisa berubah apa? Bisa tajazu gitu. Bisa ada dua nyolatin, selesai. Ya, karamatan. Ini sebagai karamah. Apa jawabannya? Saqatal haraj 'anil baqin. Maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ya. Selanjutnya agol gusul. Ya, paling singkatnya memandikan mayit. Ya, yaitu ta'mimu badanihi bil ma. Meratakan seluruh tubuh mayat dengan air. Cukup. Ya, meratain air semuanya. Ya, selak-selaknya perhatiin semuanya tuh. Ya, mayat tuh kalau nyaksin sendiri tuh, ya Allah. Jadi mayat itu ya pelan-pelan, ya, kaku. Kalau udah agak lama kaku dia. Kaku. Makanya yang pertama kali ketika kita lihat mayat, ya, ketika seorang wafat, pertama rapetin mulutnya, kakinya rapetin sama tangan begini, kayak orang sholat. Ya, jangan pada nangis dulu. Nanti mau nangis lah. Udah rapi, terserah dah. Ya, mau nangis terserah, mau baca terserah. Intinya pertama rapiin. Lu letakin sesuatu di perut, jangan terlalu berat letakin. Biar nanti apa? Pas dimandiin kotorannya apa? Keluar. Ya, keluar. Nah, ini yang paling minimal, meratakan seluruh tubuh dengan air. Sempurnanya hanya sila sawateh. Pertama, ya, bersihkan kedua kelaminnya. Dan juga mayat ini bukan yang mandi di telanjang, enggak. Mayat ditutupin kain. Nah, tangan kita disunahkan pakai sarung tangan, usap-usap ya. Jadi air pelan-pelan pakai keran. Tangan kita ini gini nih cara. Ini air, ini keran di tangan kita. Jadi jangan langsung ke mayat, langsung gini. Jadi tangan kita alangan, air nggak langsung ke mayat gitu. Ya. Pertama, membersihkan kedua kemaluan, depan, belakang, sambil diusap-usap. Ya, kalau misalkan agak agak tinggi dulu, atau diangkat sedikit nih, lap ini nih, usap-usap pelan. Mayat pelan-pelannya langsung keluar tuh, dari belakang keluar langsung. Ya. Wa yuzil gadara min anfih, menghilangkan kotoran dari hidung. Hidungnya bersih. Ya, hidungnya bersihin, ya. Kotoran-kotoran di hidung bersihin. Selanjutnya wa yuwaddi'ah. Ya, mewudukan mayit. Wuduin mayit.
wajahnya. Ya pertama wajah, terus tangannya, habis tangan kepala, ya telinganya, habis telinga apa ya, kaki, diwuduin sampai sempurna, ya. Dan juga jangan lupa niat ya, pas mandi niat, saya niat memandikan mayat ini, ya. Terus wa'an yadluka badanu bisidir, menggosok-gosok badannya dengan sidir. Sidir ini daun bidara. Bidara ada daun bidara? Ada, dibilang ada. Ya. Pas ani mandiin mayat, mana daun bidaranya? Itu daun bidara. Ada nanti buat apa? Jadi bidara yang maksud kita tuh beda. Daun bidara itu, kalau di sana itu namanya tiga. Ya, saya Habib apa yang paling masyhur dulu. Kita praktek bab jenazah ini paling masyhur dulu. Ya. Mufti Tarim ya. Baru sudah datang dulu. Nah, daun bidara itu jadi daun kayak pacar gitu, kuning atau hijau, kayak daun pacar yang dari Mekah tuh. Nah itu nanti dikasih air kayak lulur, ya. Itu dijual di sana. Itu yang buat orang-orang mau kawin biasanya pakai itu. Daki-daki hilang, ya. Habis di sauna pakein daun bidara, udah dilulur, disiram, daki itu hilang. Buat pengantin baru nih, ya. Pakai gituan biasanya kalau di sana. Nah buat mayat juga sama. Jadi semua dilulurin. Ya kemarin nanya mana daun bidaranya, katanya ada. Ya, ternyata apa nggak ada, sabun doang. Ya udah, kelamaan nanti. Walhasil kalau ada daun bidara siapin dulu kalau mandi mayat. Nanti udah diwuduin, daun bidarain, gosok-gosok ketiaknya. Kalau nggak ada pakai sabun ya nggak jadi masalah. Ketiaknya sabun, apa ya, telinganya, lepitan-lepitan. Ya itu semuanya digosok pelan-pelan, gosok jangan kencang. Ini nyuci steam motor nih, pelan-pelan. Mayat itu ngerasain apa yang sakit itu, ya. Setelahnya baru wa yusabbal ma'ali thalatha. Udah rapi, disidir, terus dibilas. Nah setelah selesai bilasan, dibilas lagi terakhir nih, tutup dengan 3 kali bilasan air. Sampai dan dicampur sedikit apa? Sedikit kapur barus, tapi nyampurnya jangan sampai ngerubah air, ya. Nyampur sedikit, siramin. Ini tujuannya biar jasad ini lebih awet, lebih awet. Nah ini cara memandikan mayit. Selanjutnya cara mengkafankan mayit, ya. Paling sedikitnya mengkafankan mayit 1 helai pakaian yang merata, yang menutupi seluruh tubuhnya, ya, menutupi seluruh tubuhnya. Wa akmalu sempurnanya bagi laki-laki salah lafaif, 3 lapis. Ya, 3 lapis. Bagi perempuan, ya, bagi perempuan ini pertama gamis, pakai gamis. Terus khimar ini kerudung. Habis pakai kerudung, izar, sarung. Habis sarung baru 2 lapis kain kafan. Jadi 2 lapis tertutup. Jadi kalau kita jumlahkan perempuannya ada 5 ya, 5. Tapi hak mayitnya 1. Ya paling sedikit 1 hak mayit. Al-Qur'an kafan didakar telah faid. Ya umum kullu jamil badan ayyi ras muhrim wa wajhul muhrim kama ulima. Kecuali kalau dia lagi ihram haji atau umrah mati. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, wajah. Kalau perempuan enggak menutup wajah. Ya. Hadil mikafin min mali au kana alaihi daynun yastawil fitrah wa illa wajibat salat kama ulim min barra. Ya. Ini ila mikafan min malihi au kana alaihi daynun yastawil fitrah tarikatuhu. Wa illa wajibat salat. Wajib 3 ya. Kama ulim sebagaimana telah diketahui. 5 3 berarti ya. Sempurna 3 lapis. Kaunah la ta'amul illa bil-masyaqqah. Walil mar'ah qamisun wa khimarun wa izar. Bagi perempuan sama gamis, khimar, kerudung, izar, sarung, lifafatan, 2 lapis apa? Kain kafan. Ya. Ana akmal kafan al-untha ay mithluha al-khuntha 5 asya'. Ya. Gamis ka gamis al-hayy wa izar ma baina surrati wa rukbati tahta al-gamis. Izar ini antara pusar dan lutut, ya, antara pusar, warukbat dan lutut, tahtal gamis, di bawah gamis.
Sarung. Gamis apa tahu sama apa tuh kalau beneran. Nah gamis ini maksudnya ini kain kafan yang di orang yang udah biasa ngafalin tahu. Jadi ada kain kafan dia punya polanya, ya makanya nanti kalau yang udah kita belajar nih ya lebih detail lagi nanti kita panggil nih amil yang biasa ini mayat panggil. Ini praktek kalau sih pas banget nih buat praktek jenazah nih. Ya nanti bisa pinjam kafan aja atau kita beli kafan ya praktekin nanti jenazah praktekin dari memandikan ya habis itu apa ya kafanin ya habis itu apa ya ya masih nggak bikin buka ada aja tapi ya talqin yang penting itu talqin sunnah ya talqin aja ila salat wa ila falaysa laha ila salat. Jadi kesimpulannya 3 lapis tuh hukumnya apa ya? Wajib ya, 3 harus wajib. Amalah salatu. Afdal kafan ajat al-butun wa jadid aula min maqsul. Yang paling afdal kafan itu yang berwarna putih, yang berbahan katun yang warna putih, ya. Jadi jangan heran kalau nanti ada orang dikafanin pakai baju hitam, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi afdalnya warna putih, ya. Selanjutnya arkan sholat jenazah, rukun sholat jenazah. Penting nih. Ada orang sholat jenazah bingung dia. Allahu Akbar kadang nggak dijelasin kan? Sama yang depan nggak dijelasin. Ya, kadang ada yang jelasin, ada yang nggak jelasin. Makanya sekarang kita tahu nih. Ya, takbir pertama baca apa, kedua baca apa, tiga baca apa. Ya nanti ada orang pertama baca Bismillah, keduanya surah lagi. Hah? Pakai ruku. Pas COVID mana ada pakai ruku, ya. Ntar pas kenapa pakai ruku? Ada jawaban dia. Kenapa? Dosa banyak dia. Tambahin ada ruku. Ya, mau siapa yang disolatin tetap. Ya. Arkan jenazah, arkan sholatul jenazah sabah. Ada 7. Pertama niat. Gimana niatnya? Kalau mayit laki-laki usolli ala hadal mayyiti. Ya, fardu kifayah lillahi. Kalau makmuman tahu makmuman usul ala hadzal mayyit fardan apa ya, fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Bisa fardu kifayah atau fardun aja enggak masalah. Jadi kalau makmuman lillahi ta'ala. Itu niat. Atau niatnya usolli ala man shalla alaihi imam. Kita enggak tahu nih. Atau kita pengen ngeringkas aja. Saya mensolati seorang yang disolati oleh imam. Fardu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Ya, boleh. Dalam hati mau bahasa Indonesia ini masalah niat ya. Usolli ala man shalla alaihi imam. Saya niat sholat, ya saya niat mensolati jenazah, ya yang telah yang disolati oleh imam. Yang kedua arba takbirat, 4 kali takbir. Wasalith yang ketiga al-qiyam al-qadir, berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau nanti nggak bisa berdiri, bisa duduk. Ya, warabi qiraatul Fatihah. Yang keempat apa yang membaca Al-Fatihah. Wal khamis as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Jadi pas Allahu Akbar baca apa ya? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wallahi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Baca apa ya? Salawat. Afdolnya salawat Ibrahimiyah yang salat tahiyat akhir tuh. Tapi kalau mau singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bisa cukup. Puasa yang ketiga selain yang Allahu Akbar ketiga, doa lil mayyit. Doa bagi siapa ya? Mayyit. Singkatnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau banyak Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau ada laki-laki sama perempuan boleh pakai hum atau boleh pakai huma. Allahumma ighfir lahuma, ya Allahumma ighfir lahuma, ya. Ribetnya warhamhuma, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma ighfir lahu warhamhuma
Warahmatullahi sigoro gitu. Ya udah, waghfir lahum aja ya. Waghfir lahum warhamhum ma'afihim. Dan taruh baca gitu, baca doa ini ya kita. Ya. Nah, sempurnanya Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina utsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa hiya 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffa 'alal iman. Allah tahrim ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya. Selanjutnya salam. Ya, jadi disunahkan nih pas Allahu Akbar yang keempat, sebelum salam doa dulu. Doa sedikit. Ya Allah maghfirkan tadi Allahumma maghfir hayyina mayitina wa syahidina wa dzaqaina gitu wa saghira kabira wa dzakira mutana atau itu Allahumma tahrimna, kalau mau singkatnya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu setelah takbir yang keempat. Setelah itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara sholat jenazah. Jadi udah nggak ada alasan kita nggak tahu lagi nanti. Ya, jenazah 4 kali takbir. Yang pertama apa tadi? Fatihah. Kedua, ketiga, doa. Apa yang paling singkatnya? Keempat, salam. Ya. Dua singkat. Kalau panjang nanti ya. Selanjutnya, paling singkatnya mengubur. Nah, ini masalah ngubur nih. Ya, hufratun taktumu rayhatahu. Ya, paling singkatnya atau paling minimal dalamnya kuburan ukurannya apa? Ukuran hufratun taktumu rayhatahu, satu lubang yang sekiranya menutup bau, ya, bisa menutup bau. Jadi bangkai nggak ke atas. Wa tahrusu minas siba, dan juga dapat menjaga dari binatang buas. Ya. Pertama, lubang misalkan kurang lebih 1,5 meter lah. Kurang segitu. Dan juga dikasih apa? Papan tuh. Ikan untuk menjaga dari binatang apa? Buas. Wa akmaluhu, sempurnanya qamah wa basta. Berdiri dan membentangkan tangan ke atas, berdiri ke atas. Dalam berarti kan? Dalam banget. Ya. Nanti bisa ada dua cara. Bisa namanya syak, ada bisa apa ya? Lahat. Kalau yang ada yang lubang di pinggir namanya apa ya? Lahat. Nah, kalau tanahnya gembur, ya pakai syak aja. Syak nih bikin lubang ke tengah, ya lubang biasa nih lubang. Nanti di tengahnya itu kasih kotak kecil. Itu buat siapa ya? Buat main taruh di situ, tanam di situ. Setelah itu baru di atasnya apa ya? Papan. Ini namanya syak. Ya, dulu pernah kejadian, udah lama kita. Udah hujan-hujan, ya kita nunggu di musola, pas udah mau bawa mayat, udah sampai kuburan. Dia bikin apa? Bikin kuburan baru. Gali lagi tuh tukang kuburan. Tuang gali. Nah, tanya, Pak, kenapa gali lagi? Tadi ambruk. Kenapa emang kita lahatin? Ya udah, kalau misalkan ambruk dilahatin tinggal di tengah. Jadi nggak mesti lahat. Jadi yang kubur nggak tahu ya. Yang tahu dia ini yang namanya kuburan tuh apa harus ada lahatnya. Enggak. Intinya dia masuk ke dalam kubur tuh. Bahkan kalau di Hadramaut tuh di Zambal dia miring gitu. Miring. Jadi pas ke Zambal tuh jangan heran kalau kuburan kecil-kecil, bukan orangnya bocil-bocil itu, ya, bukannya bayi-bayi, bukan, orang besar, tapi apa kubur miring, miring. Buat apa tujuannya? Buat apa? Biar apa? Biar hemat, ya. Biar apa? Biar kan tuh banyak hebat orang di kubur situ. Tidak semua orang bisa dikubur situ. Dia di sana, Allah di Zambal. Dan bisa ziarah ya. Zambal. Kalau malam itu dahsyat ya. Dilarang ziarah malam di Zambal. Nanti kalau ke Zambal nanti ya, kalau saya mah puncak, enggak apa-apa dah ke Zambal. Jangan. Hati-hati. Banyak dari kasus-kasus itu ke situ enggak kuat nih ngelihat sesuatu yang aneh. Ya, ada Sahih Bukhari itu kan. Dia ziarah sampai jam 10. Kan jam 9 tutup, jam 10 masih ada nih. Nah pas di jam 10 dia ngeliat nih yang biasa di kuburan bawa karpet, gotongin karpet, dia gotong karpet. Pas tanya, ya ambil, mau ada apa nih? Fihat lah,
Mau ada acara. Jam 10 malam ada acara nih. Hah? Oh, udah pergi dah. Ya, pergi. Itu zambal. Ya, Ambia Nabi hidup dalam kuburnya. Begitu juga kan? Di situ juga ada makam sahabat Badar. Ya, Ahlu Badar nih. Ahlu Badar apa ya? Yang menyaksikan perang Badar, sebagian tuh dimakami di Zambal. Ya, jadi nggak sembarang. Nah, ini paling ringkasnya mengubur. Sempurnanya kau mau besok. Selanjutnya wa yudo khadau ala ard. Ya. Disunahkan juga meletakkan pipi kemana? Ke tanah. Jadi pipinya buka sedikit, ya ke tanah, ciumin tanah. Ya. Dan juga, ya kalau udah miring gini, enak sampai mau tidur sampai di sini. Tidur deh. Nah, nggak apa? Ngadep sana. Ini kaki sini nih, ngadep anak gitu. Nah, baby. Nah, Miring. iya. Nah, gini kan mayat. Nah, pipinya nih. Sini lurus ya. Nah, gini. Intinya dia dadanya nih, yang perhatiin dada ya. Dada nih wajib kemana? Kiblat. Tadi kan apa namanya itu? Dinding kan. Nah, kalau udah gini, ya nanti di ujung-ujung ini kasih apa ya? Arah itu. Dan dia agak samping gini. Ya, biar apa? Biar rapat gitu dada sini. Nah, udah setelah ini baru diapain? Kemakan dicabut-cabutin tuh. Apa itu? Cabutin. Tali-tali cabutin, habis itu diarahin kiblat. Ya, dadanya terus pipinya dibuka biar apa? Biar nyium tanah. Setelah itu apa? Baru ditutup. Ya. Baik. Ya. Nah, wajibu taujihu ilal qiblah. Wajib menghadapkan mayat ke arah kiblat. Jadi meletakin tanah tadi hukumnya apa? Sunnah fikih, tapi kiblat hukumnya wajib. Ya. Ini biar tutup bab mayat aja kan? Lagi nih. Selanjutnya yumbashul mayit itu di arba' khisal. Nah, boleh nggak sih kita mindahin kuburan? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Boleh nggak pindahin kuburan? Kuburan umum ke kuburan keluarga? Jadi jangan bilang boleh aja. Ya, gali kubur itu ada sababnya. Ini akan kita sebutkan. Atau misalkan di makam dia ini ada longsor, atau apa? Ada air, itu darurat, barulah boleh. Tapi kalau nggak darurat, aman-aman aja, nggak boleh dipindahin. Nah, kecuali ada 4 perkara. Apa 4 perkara? Lil ghusli dalam itaghayyar. Kalau mayat tadi belum dimandiin, ada mayat langsung dari kuburan belum dimandiin. Makanya kemarin itu yang corona covid itu yang nanggung dosa nih. Ya kalau benar-benar dia berdusta ya, itu yang terlibat tuh dosa nanggung semua tuh. Ya, mayat gak dimandiin. Ada tetanggaan yang di tetangga saudara tuh, ya baju masih pakai gamis perempuan. Akhirnya dia digali lagi, orang dia divonis covid, dia nggak percaya orang jantung. Digali lagi itu apa? Digali lagi makamnya, ternyata masih pakai gamis, belum diganti. Itu mau dikasih gamis dia apa ditaruh di plastik itu kayak bangke kan. Ya, kita kemarin tuh. Nah, ini yang terlibat nih dosa ini nanggung. Dosa nggak dikafanin, dosa apa? Nggak dimandiin, dosa nggak di apa? Ya, di sholat kan gitu doang. Ya. Nah, kalau mayat mau digali lagi, ya hukumnya haram kecuali dengan sebab 4 perkara. Apa yang pertama? Lil ghusli dalam taghayyur. Untuk dimandikan jika apa dengan syarat mayatnya belum berubah. Kalau misalkan udah 2 hari 3 hari udah nggak usah dikubur, nggak usah digali lagi, udah biarin. Wali taujihil qiblah, untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Walil mali ladufina ma'hu. Ya. Untuk harta apabila terpendam bersama mayit. Ya. Kalau ada harta terpendam bersama mayit, boleh digali lagi. Ya.
Dulu kan ada di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi itu pernah kejadian makam Nabi. Ya, di makamin Nabi ada sahabat melempar cincin, melempar harta. Ya, melempar harta. Lupa ada sahabat itu. Akhirnya pas dilempar itu harta, ya, udah selesai pemakaman. Tujuannya apa? Tujuan dia ini pengen meluk Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wasallam. Akhirnya udah selesai, bilang ke Sayyidina Ali, ya Ali, ya harta saya jatuh di dalam. Ada sahabat kubar, sahabat nih, membesar sahabat. Kata Sayyidina Ali, ya enggak, bagaimana mungkin enggak seorang seperti itu enggak pantas untuk apa ya? Untuk menggali lagi. Akhirnya apa ya? Sayyidina Ali atau siapa yang memerintahkan Maula Rasulullah. Jadi diantara hamba saya Rasulullah SAW, pembantunya lah, pembantu Rasul. Dia yang membantu, dia yang apa gali makam Rasul, dan di situ dia bangga apa ya? Pas digali, yang terakhir meluk Rasulullah SAW adalah orang tersebut. Jadi yang niatnya tadi yang lempar cincin, yang itu harta, ternyata yang dapat rezekinya siapa ya? Ini pembantunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dari sinilah harta terkubur wajib digali lagi tuh. Wal mar'a idza dakhala jami'uha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Ya. Dan untuk wanita jika terkubur bersama janinnya, dan janinnya tadi ada kemungkinan hidup, jadi dokter bilang ini janin hidup nih, ya wajib digali lagi untuk di sesar, diambil apanya janin, ya karena janin ini banyak cerita kisahnya. Ada namanya ulama namanya Ibnul Mayyit, orang alim namanya Ibnul Mayyit, anak Mayat, ya. Ceritanya dia dulunya mau jihad fisabilillah. Tapi dia doanya kurang. Doanya apa? Jaga ya Allah, jagalah ya bayi yang ada di kandungan. Akhirnya dia pergi jihad tuh. Ternyata pas pulang jihad istri udah wafat. Ya. Nah, akhirnya dia nggak tahu lagi hamil itu. Tahu dikubur aja. Ya, akhirnya dia nyari kuburan, dan dia nanya ke penggali kubur itu, ke kuncen yang ada di kuburan tuh, penjaga kuburan. Ya, penjaga kuburan bilang, di makam itu Pak, ya, saya sering dengar kayak suara bayi gitu, ada yang keluar masuk. Cuman belum diperhatiin. Ada dimaksud. Ternyata pas dicari itu makam istrinya. Ya, tahu nggak pas digali itu? Ada lubang situ. Ya Allah, dia cuma lubang. Pas digali, ternyata ada bayi yang sedang apa ya? Sedang nyusu sama ibunya. Ya. Yang bayi nyusu sama ibu. Ini udah kuasa Allah SWT. Jadi dijaga. Itu bayi sampai hidup, diambil itu bayi, dirawat sampai jadi ulama besar namanya Ibnul Mayyit. Ada namanya. Ditupin julukan Ibnul Mayyit, anaknya Mayyit. Ya. Bukan kubur ya. Wallahu a'lam. Inilah singkat ya tentang penjelasan tentang jenazah. Ya. Originnya banyak. Nanti kalau permasalahan mayat nih nelan harta orang, ya. Gimana nih? Nelan harta orang. Kalau orangnya bilang gali. Bongkar perutnya. Kalau dia telan, kalau harta sendiri gimana? Ya jadi masalah sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kitab apa sih tadi? Bidayah ada di mana ya? Jajan dulu kan nggak ada juga. Tinggalan di mana ya? Insyaallah nanti bidayah insyaallah. أفاد شبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفي بإخوان المسلمين في المسألة الفقه في الدين وإعادة التأويل وإرسال السبيل المستخاط والموت في خير والعافية ويشفي مرضانا يعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا يرحم موتانا على الدنيا والفضل الكبير محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على
أبا أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى الله وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد عشر صحبي والحمد لله في البدء والتنام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون